Saya Julius Ibrani, saat ini bekerja di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI selaku Sekretaris Jenderal. Saya juga seorang praktisi yang biasa menangani kasus-kasus pidana dan juga peneliti untuk fokus konsentrasi Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana. Latar belakang pendidikan saya alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dari mana? Dari rumah saya. Turun dulu sebentar. Iya, Pak. Udah situ aja, parkir aja situ. Lu, nah baru. Lah, kok nggak bersama? Jangan, Pak. Loh, kenapa emang? Privasi saya, Pak. Loh, saya polisi, boleh meriksa sini. Lah. Ada aturannya, Mas. Saya sini. Masa? Periksa? Iya. Dalam video ini, anggota kepolisian yang bertugas tidak memenuhi persyaratan formil dengan cara menjelaskan. Ada hal yang harus dilakukan oleh personil Polri sebelum melakukan penindakan. Pertama, dia harus menjelaskan dirinya siapa, identitasnya siapa. Lalu kedua adalah surat tugas. Dan yang ketiga adalah dalam rangka apa anggota melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat. Dalam video, baik dalam voice over, kami tidak melihat adanya persyaratan itu dipenuhi secara formil. Nah, perlu diingat kembali bahwa KUHP memiliki batasan yang tegas sebagai syarat bagi anggota kepolisian dalam melakukan penggeledahan badan. Jelas, ini sebuah pelanggaran terhadap prosedur hukum acara pidana kaitannya dengan penggeledahan. Anggota kepolisian harus memiliki dasar yang kuat termasuk surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menjelaskan bahwa ada dugaan keras tindak pidana dengan alat bukti handphone yang akan diperiksa termasuk substansi di dalamnya. Apabila ini tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan penggeledahan itu tidak sah secara hukum dan melanggar KUHP. Gitu. Boleh meriksa sini. Ada aturannya, Mas. Saya sini. Masa? Iya. Kalau kejahatan periksa aja, Pak. Saya nggak ngaku kejahatan. Loh, di sini nanti. Coba lah. Kenapa memang nggak mau? Ada apa berarti? Enggak, biar saya jelasin, biar saya jelasin, Mas. Biar saya jelasin. Tahu tugas dan wewenangnya polisi apa? Apa? Apa yang meminimalisir kejahatan kan, Pak? Banyak tugas. Enggak, biar saya jelasin. Undang-undangnya privasi itu apa sih? Enggak, jangan kau bilang pokoknya. Kita adu data. Tugas dan wewenangnya polisi itu apa? Dia menjaga keamanan. Satu. Selain itu apa? Nah, terus wewenangnya apa? Tahu kenapa kita sampai di sini harus punya wewenang? Tahu tugasnya polisi wewenangnya apa? Memeriksa identitas. Identitasmu apa? Nggak dibuat di situ memeriksa KTP identitas. Tahu kau definisi identitas apa? Apa? Iya, pengenalan diri saya, Pak. Nah, pengenalan dirinya. Handphone bukanlah identitas dari seseorang. Identitas dari seseorang yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah mulai dari akta kelahiran, kemudian kartu keluarga, KTP, SIM, dan belakangan mulai dikenal kartu vaksin. Itu bisa dianggap sebagai identitas. Tetapi jika itu pun dilakukan tanpa prosedur sesuai dengan hukum acara pidana berdasarkan KUHP, ada pasal 33 dan kemudian pasal 37 tentang penggeledahan, juga Undang-Undang ITE terkait dengan alat bukti elektronik, maka bisa dipastikan prosedur yang dilakukan adalah tidak sah. Kau harus tahu kamu siapa kau. Kalau ada perencanaan pembunuhan di situ. Oh, nggak bisa. Emang saya kenal sama kau. Kalau nggak mungkin kan kau bilang, emang saya kenal kau. Ini fatal sekali adanya tuduhan yang tidak berdasar. Ini merupakan insinuasi yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Dalam hal melakukan penindakan, dia harus menjelaskan, bukan menuduh. Bahasa yang tadi saya dengar dalam video justru adalah menuduh. Ya udah, iya. Kenal kau, saya siapa kau? Kau rencanakan di situ penjualan saham. Misalnya, ya itu. Kami nggak bakal mengungkap di situ misalnya. Saya nggak ada santai. Nggak mungkin saya ungkap di situ ada DF, ada film porno. Nggak mungkin. Saya hanya untuk pencegahan. Apa berdua merencanakan pembunuhan? Ya, setidak-tidaknya paling sedikit adalah
ada dua hal yang harus dipenuhi untuk menuduh seseorang melakukan perbuatan. Pertama adalah mens rea, yang kedua adalah actus reus. Rencana ini hanya dalam tataran mens rea atau niat atau itikat buruk. Belum terlihat dalam gambar itu adanya actus reus atau perbuatan yang nyata sebagai kelanjutan dari si rencana, niat atau itikat tadi. Rencana saja itu tidak dapat diperiksa, tidak dapat dipidana. Yang dapat dipidana adalah percobaan. Percobaan itu melakukan sebuah tindak perbuatan tetapi perbuatannya tidak selesai. Apabila yang digunakan istilahnya adalah pencegahan, saya catat tadi, maka ini masuk dalam pembacaan situasi kondisi masyarakat, dan ini tugasnya intelijen, bukan tugas penyidik atau penindak untuk langsung pada tindak pidana yang dituduhkan gitu. Biar cepat. Kalau kau tanya di sini tentang undang-undang, kalau kita misalnya dan kalau kita misalnya patroli, terus kita tidak dibekali dengan wewenang. Wewenang kau tahu artinya? Iya tahu. Apa? Jangan kau bilang aja nggak tahu. Nah, dalam hal pemeriksaan seperti ini tidak boleh hanya mengatakan bahwa ada undang-undangnya, ada wewenangnya, tetapi rujuk pasalnya yang mana, dan paling penting adalah substansi apa yang diperiksa. Nah, kami melihat malah ini justru bertanya balik. Saya melihat ini bertanya balik, padahal tugasnya adalah untuk menjelaskan. Nah, ini juga tidak berbasis kepada hukum dan tidak dapat dibenarkan. Iya, wewenang harus dilengkapi dengan wewenang, dilindungi undang-undang. Kalau misalnya ada di situ perencanaan kejahatan, saya nggak pernah apa-apa. Ini udah nih perencanaan kejahatan. Contohnya, timnya nggak ada misalnya kan? Iya kayak gitu. Jangan kalau suka-suka kamu bilang, ini privasi. Kebanyakan nonton film Hollywood kalau itu. Privasi apa sih itu? Privasi? Coba, di mana undang-undangnya? Coba buka. Enggak, kita adu data dulu. Adu data. Wah, ini mendebat. Ya udah, jangan bilang suka-sukamu. Banyak banget ini. Saya sepakat dengan apa yang dijelaskan tadi oleh orang yang diperiksa bahwa itu hak privasi, dan dia langsung merujuk pada ada chat saya, ada diskusi pribadi personal, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Apabila ada dugaan keras bahwa chat itu merupakan bagian dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan, maka polisi berwenang. Namun dalam video kami tidak melihat, saya tidak melihat bahwa adanya penjelasan apa dasar untuk memeriksa handphone itu, apa dasar untuk membaca chat-chat itu, dan juga apa dugaan tindak pidana yang diduga keras menggunakan alat bukti berupa handphone tersebut. Jadi harus diperiksa. Nah, ini jika tidak bisa dijelaskan dari awal dan tidak diterima oleh si pemeriksanya, kewenangan kepolisian berhenti di situ. Dan yang paling penting adalah karena ini dalam video bukan tertangkap tangan, maka perlu surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jika hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada dasar hukum bagi anggota untuk melakukan pemeriksaan, termasuk penggeledahannya. Kalau melihat suka dibaca-bacain. Siapa yang bacain? Enggak, bukan. Enggak bakal saya ceritain sama tetanggamu kau pacaran sama tante-tante. Nah, ini. Iya, kami hanya melihat pencegahan. Kalau kami tidak dilengkapi dengan wewenang seperti itu, tidur aja kami di rumah, kami bacok di sini. Oh, kami Pak, privasi mereka itu. Kami cewek-cewek di sini, kau cuma mau nonton bola aja. Kami mudah-mudahan di sini. Jangan kau bilang privasi. Undang-undangnya mana? Adu data sama saya. Di mana undang-undangnya? Seperti kayak gini, misalnya SIM, STNK-nya bawa. Misalnya enggak, ada lagi permasalahan itu. Tapi kau harus kecil pun kau permasalahkan. Jangan kau bilang, biasa aja kau. Saya takut kayak dibaca-bacain gitu, Pak. Dibacain, untuk apa saya ceritain? Kecuali kalau ada billboard nggak pernah. Makanya kau belajar. Kalau kau pernah nonton, cari datanya. Apa sih ini kayak gini? Belajar kau. Jangan nonton ini, bola aja tuh. Ini jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Tidak seorang pun dapat diperiksa oleh aparat penegak hukum dengan cara-cara yang degrading atau merendahkan, memarah-marahi, memaki-maki,
dan mempermalukan. Itu tidak boleh sama sekali. Kita punya kovenan hak sipil politik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kaitannya dengan hak sipil tadi. Orang Indonesia itu utang, sama hanya katanya. Kalau nggak ada data, ini kan knowledge could be dangerous. Sedikit pengetahuan akan berbahaya. Jadi nanti dikira tambah di saya marah-marah, padahal plus 6 gue itu nol pengetahuan. Ini sudah terlanggar nih, banyak yang terlanggar, termasuk etika profesi, termasuk privasi. Tapi kemudian di ujung tidak ditemukan indikasi apapun. Pertanyaannya, karena tidak ditemukan indikasi, seluruh pelanggaran yang tadi dilakukan, apakah akan ada evaluasi atau tidak?